Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih melangkahkan kaki kita untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan harapan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang Allah, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Fadil Amal, Fadilah Sedekah, dan sekarang kita akan membacakan hadis ke-6 yang artinya diriwayatkan oleh hadis Ahmad Tirmidzi dari Salman bin Amir radhiyallahu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah ke atas orang miskin hanyalah sedekah, dan bersedekah ke atas keluarga terdapat dua perkara, yaitu sedekah dan silaturahmi. Bersedekah kepada kaum kerabat dan sanak keluarga, walaupun hubungan persaudaraannya telah jauh, hendaknya lebih didahulukan daripada bersedekah kepada orang miskin. Inilah yang lebih utama. Hal ini juga telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari berbagai hadis. Rasulullah SAW bersabda, dari satu dinar yang kamu belanjakan untuk memerdekakan hamba saya, satu dinar yang kamu berikan kepada orang fakir, dan satu dinar yang kamu belanjakan kepada ahli keluargamu, yang paling utama adalah kamu belanjakan untuk ahli keluargamu, dengan syarat semata-mata karena Allah dan mereka orang yang miskin, sebagaimana akan diterangkan selanjutnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Maimunah radhiyallahu anha dalam memerdekakan seorang hamba sahaya perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu berikan kepada pamanmu dari pihak ibu, kamu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himbau kepada para wanita secara khusus untuk bersedekah. Maka Zainab radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud, juga sebagai seorang wanita ahli fikih yang termasyhur, berkata kepada suaminya, hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak menganjurkan kepada kita agar memperbanyak sedekah, sedangkan keadaan keuanganmu sedang lemah. Sebaiknya engkau pergi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika saya bersedekah kepadamu, hal itu pantas atau tidak? Ia menjawab, pergilah sendiri dan bertanyalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ia merasa segan untuk menanyakan masalah tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Zainab radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ia melihat seorang wanita Ansar berdiri itu, dan dia juga ingin menanyakan masalah tersebut. Akan tetapi karena kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak berani bertanya. Tidak lama kemudian datanglah Bilal, sehingga keduanya memintanya untuk memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada dua orang wanita berdiri di depan pintu rumahnya dan ingin bertanya, bolehkah seorang wanita bersedekah kepada suaminya atau anak-anak yatim yang bersamanya dari suaminya terdahulu. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu menyampaikan pesan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah wanita-wanita itu? Bilal menjawab bahwa yang satu wanita Ansor dan satunya lagi Zainab radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bagi mereka pahala dua kali lipat, yaitu
daripada menolong orang lain dengan 10 dirham dan membelanjakan 100 dirham untuk keluarga lebih saya sukai daripada memerdekakan satu hamba sahaya laki-laki. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika ada orang yang dirinya sendiri miskin, hendaknya dirinya lebih diutamakan. Jika ada lebihnya, maka saudara-saudara yang lain hendaknya didahulukan, dan jika masih ada kelebihan, hendaknya disedekahkan kepada siapa saja. Masalah seperti ini di atas banyak disebutkan dalam kitab Kanzul Ummal, kitab yang lain. Dari sini dapat diketahui agar mengakhirkan orang lain pada saat dirinya sendiri dan keluarganya sangat memerlukan. Dan jika orang lain lebih memerlukan daripada kita, atau jika kita sendiri memerlukannya, tetapi kita mampu bersabar dan yakin sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mendahulukan orang lain merupakan derajat kesempurnaan. Masalah ini juga diterangkan panjang lebar dalam penjelasan ayat 28 bab pertama. Ali radhiyallahu anhu berkata, maukah kalian mendengarkan kisah saya dan istri saya, Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW, yang paling beliau sayangi. Ia tinggal di rumah saya, menggiling gandum sendiri sehingga terdapat bekas di tangannya. Ia mengambil air sendiri sehingga di badannya terdapat bekas gesekan kali. Ia menyapu rumah sendiri sehingga pakaian selalu kotor. Ia memasak makanan sendiri sehingga pakaiannya hitam oleh asap. Ringkasnya, ia selalu menanggung penderitaan. Suatu ketika datanglah kepada Rasulullah SAW beberapa orang hamba saya laki-laki dan perempuan, maka saya berkata kepadanya, pergilah engkau kepada Rasulullah SAW dan mintalah kepada beliau satu pelayan supaya kita mendapat keamanan dan terbebas dari kesulitan ini. Lalu pergilah dia kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu di sana orang-orang sedang berkumpul. Karena malu, ia tidak sanggup menyampaikan keinginannya, sehingga ia kembali. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ia mengutarakan keinginannya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lalu pergi. Pada hari kedua, Rasulullah SAW datang kepadanya, tetapi dan bersabda, wahai Fatimah, kemarin apa yang telah engkau katakan? Tetapi ia diam saja karena malu. Ali radhiyallahu anhu berkata, saya menceritakan semua keadaannya, bahwa ia mengambil air sendiri dan sebagainya. Maka saya menyuruhnya untuk meminta dari beliau sallallahu alaihi wasallam satu pelayan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritakan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada seorang pelayan? Jika engkau telah berbaring untuk tidur, maka bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ini lebih baik daripada seorang pelayan. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sekali-kali saya tidak bisa memberikan kepada dalam keadaan perut ahlu sufah, sedangkan terlipat karena lapar. Saya akan menjual hamba-hamba saya itu, lalu membelanjakan uang hasil penjualannya untuk mencukupi keperluan ahlu sufah. Alhamdulillah, satu buah hadis yang menjelaskan mengenai sedekah, di mana ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita untuk melakukan sedekah. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tadi yang sudah dibacakan, sedekah ke atas orang miskin hanya sedekah, dan bersedekah ke atas keluarga terdapat dua perkara, yaitu selain sedekah juga silaturahim. Oleh karena itu, di dalam menjalankan sedekah ini perlu kita ketahui lebih lanjut, apakah kita sudah mampu bersedekah untuk orang lain sementara diri kita sendiri masih dalam keadaan kurang. Bahkan saudara-saudara kita yang mungkin harus dibantu itu harus terlebih dahulu sebelum ke orang lain. Namun di akhir daripada penjelasan ini, barang siapa yang bisa mendahulukan orang lain dan yakin sepenuhnya kepada Allah SWT dan bersabar, maka merupakan derajat kesempurnaan bagi orang yang melakukannya. Mudah-mudahan satu buah hadis ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saya pribadi dan juga jemaah sekalian mendengarkan, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.